media sosial tuh rame. Sekarang beredar fotonya Kaisang pakai kaos bergambar Ganjar Pranowo. Dan Kaisang kita tahu satu-satunya dari keluarga Pak Jokowi yang belum jadi politisi atau belum jadi pejabat. Kalau Gibran kita kenal kan, kakaknya dia wali kota Solo. Kakak iparnya suaminya Mbak Kahiyang, Bobi Nasution sekarang jadi wali kota di Medan. Sementara Kaisang ini belum. Dan PSI katanya menggadang-gadang Kaisang untuk maju jadi wali kota Depok, meruntuhkan dominasi PKS di sana. Tapi terlepas dari itu, ketika Kaisang pakai baju bergambar Ganjar Pranowo atau wajahnya Ganjar dengan tulisan Ganjar, ada bacaan kecil Tugiman dan lain-lain, orang heboh. Ini menandakan penunjukan simbol langsung dukungan dari keluarga Jokowi terhadap Ganjar. Sebetulnya nggak aneh sih kalau keluarga Pak Jokowi itu memang mendukung Ganjar. Nggak anehnya kenapa? Ya kita tahu Gibran, Bobi, Pak Jokowi masing-masing maju jadi pejabat negara, Pak Jokowi jadi presiden dan Gibran serta Bobi jadi wali kota itu kan atas dukungan PDI Perjuangan. Itu sementara Ganjar juga maju dengan kendaraan politik yang sama. Itu pertama. Yang kedua, secara emosional kedekatan mereka sebagai warga Jawa Tengah atau lahir dan berkecimpung dalam dunia politik besarnya dari Jawa Tengah. Ganjar sekarang gubernur Jawa Tengah, dulu Pak Jokowi adalah wali kota Solo, Gibran juga wali kota Solo. Iya, Bobi mental sendiri ke Medan karena memang dia anak Medan, namanya Nasution. Iya kan? Kalau namanya Tugiman pasti anak Karanganyar, bukan anak Medan, gitu loh. Tafsir terhadap simbol-simbol yang ditampilkan ini memang menjadi hal yang menarik sekarang dalam Pilpres 2024. Kenapa menarik? Ya karena memang perbedaan antara Pilpres 2024 dengan Pilpres 2019 dan 2014 misalnya. Kalau di 2014 dan di 2019 itu jelas banget konfrontasi persaingan politik dengan narasi yang saling konfrontatif. Misalnya nih, para pemilih Prabowo yang waktu itu terdiri dari kelompok FPI, kelompok HTI, dengan istimewa ulama, dan kelompok-kelompok serupa, itu memainkan isu yang langsung menghantam Pak Jokowi. Pak Prabowo adalah orang yang paling tidak setuju Pak Jokowi jadi presiden. Di 2014, Pak Prabowo paling tidak setuju Jokowi jadi presiden. Buktinya ketika Pak Jokowi dinyatakan meraih suara terbanyak oleh KPU, terjadi demo-demo luar biasa. Buktinya Pak Prabowo sujud syukur duluan waktu itu, ketika Pak Jokowi diumumkan menang dan dia mengklaim bahwa dia juga menang. 2019 juga sama, sampai bakar-bakaran. Itu kenapa? Karena Pak Prabowo kalah. Karena Pak Prabowo waktu itu tidak bisa atau tidak terpilih menjadi presiden. Jadi kalau kita lihat Pak Prabowo adalah orang yang paling tidak setuju Jokowi menjadi presiden. Tapi sekarang berubah. Kenapa? Setelah dia diangkat jadi Menhan dan dia lihat power seorang Jokowi bahkan di akhir masa jabatannya. 1 tahun menjelang dia selesai pada masa jabatan periode kedua, ini kepuasan publik bukannya makin menurun, makin meningkat terus-terusan. Sampai 80%. Bahkan survei LSI kemarin bilang sampai 90%. Ini luar biasa kalau 90% publik puas terhadap Jokowi. Karena kekuatan itulah, karena dukungan publik masih besar itulah, wajar kalau seolah-olah Prabowo sekarang adalah orang yang paling bersyukur Pak Jokowi nggak bisa maju lagi. Beda, 2014, 2019, dia paling tidak setuju Jokowi maju sebagai presiden. Dan di 2024, dia adalah orang yang paling bersyukur Pak Jokowi tidak maju lagi. Rasa syukurnya itu diungkapkan dengan
foto-foto, baliho-baliho yang menggambarkan mereka berdua sebagai presiden dan sebagai Menhan, seolah-olah restu Pak Jokowi ada di Prabowo. Kayak gitu deh. Ini bahasa simbol. Pada sisi yang lain, Kaisang memamerkan dengan tegas ke publik dia menggunakan baju bergambar wajah Ganjar Pranowo. Apakah perilaku Kaisang yang bukan pejabat ya, yang bukan pejabat, bukan juga politisi menggunakan kaos itu bisa diartikan sebagai simbol dukungan keluarga Pak Jokowi? Terus ada yang komplain, oh enggak dong. Kemarin malah Gibran menerima Prabowo sebagai Menhan di Solo, mereka makan berdua, bahkan mendeklarasikan waktu itu beberapa relawan Gibran yang bukan relawan Jokowi mendeklarasikan dukungan kepada Prabowo. Itu kan tandanya Gibran mendukung Prabowo. Enggak. Gibran ketemu Prabowo di Solo sebagai wali kota Solo. Sebagai pejabat yang berwenang di Solo. Kalau ada menteri yang datang, tentu saja yang paling bertanggung jawab nemenin ya wali kotanya. Kayak gitu. Sehingga belum bisa diartikan itu adalah ekspresi dukungan. Foto-foto Pak Jokowi sama Pak Prabowo yang ditampilkan itu semata-mata foto antara seorang presiden dan seorang menteri pertahanan. Nggak mungkin dong Pak Jokowi menunjukkan suasana yang tidak akur dengan menterinya sendiri. Jadi tetap dalam hubungan kerja, hubungan dinas. Sementara kalau kita bicara 2024, itu Pak Presiden Jokowi pasti bukan lagi orang yang berkompetisi pada saat itu. Prabowo berkompetisi bukan sebagai Menhan. Dia berkompetisi sebagai Prabowo Ketua Umum Gerindra. Apakah nanti setelah dia selesai jadi Menhan, karena kalau dia mendaftar di Oktober 2023, otomatis dia harus mundur dari Menteri Pertahanan. Apakah akan sama komunikasinya dengan Presiden Jokowi? Saya rasa akan beda, karena dia bukan lagi bawahan. Dia bukan lagi bagian dari kabinet pemerintahan Jokowi. Nanti kita buktikan bagaimana formula komunikasinya. Dan akan jelas apakah keakraban kemarin yang ditunjukkan antara seorang presiden dengan menterinya itu menunjukkan sebagai sebuah dukungan. Itu bisa kita lihat nanti ketika Pak Prabowo mendaftarkan diri sebagai capres dan secara undang-undang kan dia harus mundur dari menteri di kabinetnya Pak Jokowi sekarang. Nah, sementara posisi Presiden Jokowi yang namanya presiden ya, kan nggak mungkin terang-terangan dukung si A, dukung si B. Nggak mungkin diungkapkan secara jelas dukungan politiknya. Dia tetap harus menjaga kekompakan kabinetnya. Karena itu wajar-wajar saja apabila dia tetap berhubungan dalam tanda kutip terlihat akrab dengan menteri-menterinya. Karena memang seperti itu. Kalau mau paling akrab ya Pak Basuki Hadimulyo kemana-mana ikut Pak Jokowi, terutama dalam urusan-urusan infrastruktur. Ya kan? Tapi Pak Basuki kan nggak masang baliho, gue paling akrab sama Jokowi, kan nggak. Dia santai-santai aja. Sementara Pak Prabowo pasang baliho berakrab-akrab pria. Nah, posisi Pak Jokowi yang barangkali tidak memungkinkan untuk dia menjelaskan dukungannya secara terang-terangan karena dia posisinya sebagai presiden dimanfaatin oleh para relawan yang dulu mengaku relawan Jokowi, dimanfaatin untuk kemudian main-main politik. Ini yang kentara ya, yang dibaca publik misalnya perilaku projo, relawan pro Jokowi, ya kan? Sekarang dia kelihatannya berakrab-akrab dengan Pak Prabowo sebagai Menhan. Dan alasannya kami menunggu instruksinya Jokowi harus mendukung siapa. Dan instruksi itu yang kemudian diterjemahkan mereka berakrab-akrab dengan Pak Prabowo. Bahkan Budi Ari sudah kemana-mana ngomong memuji-muji Prabowo sebagai pengganti Jokowi. Itu menandakan bahwa mereka menggunakan
istilah relawan Jokowi untuk melakukan dukungan kepada orang yang 2 kali jadi lawannya Pak Jokowi, kepada orang yang dulu paling tidak setuju Jokowi jadi presiden, dan di 2024 yang paling bersyukur Jokowi nggak bisa lagi maju sebagai kandidat presiden. Kenapa? Kok sekarang relawan yang menamakan diri pro Jokowi itu malah melakukan dukungan kepada orang yang dulu paling tidak setuju Jokowi menjadi presiden? Area abu-abu ini kemudian dimainkan sedemikian rupa. Saya nggak tahu background-nya seperti apa. Padahal kan kalau kita lihat ya, Pak Jokowi berasal dari partai yang sama dengan Ganjar. Berasal dari latar belakang yang tidak jauh berbeda dengan Ganjar. Mereka masing-masing bukan elit partai politik. Berasal dari pemimpin daerah yang adanya di Jawa Tengah sebagai miniatur dari Indonesia. Beda ya, Jakarta iya memang merupakan kota maju, kita nggak punya pertanian dan lain-lain. Ketika seorang pemimpin Jakarta mau mencoba memimpin Indonesia, dia pasti akan gagap misalnya soal bagaimana kebijakannya soal pertanian. Karena nggak bisa dihandle. Berbeda dengan Jawa Tengah punya kota seperti Jakarta, kayak Semarang, ya kan? Jadi kebijakan kotanya dia bisa pelajari di situ. Tapi juga punya daerah-daerah urban, pertanian yang kebijakannya juga harus ditangani. Sementara seluruh Indonesia ini kan bukan cuma kota, ada juga daerah-daerah yang memang masih berdasarkan ekonominya dari pertanian. Sehingga orang dari Jawa Tengah, barangkali dari Jawa Timur, itu lebih lengkap pengalaman dalam pengambilan kebijakan ketimbang di Jakarta. Kita lihat misalnya bagaimana Pak Jokowi membangun ribuan, puluhan ribu embung untuk mengantisipasi kekeringan akibat El Nino. Dan embung-embung itu saat ini berfungsi sebagai sumber air bagi tanaman pertanian di seluruh Indonesia. Dan itu juga direalisir oleh Ganjar di Jawa Tengah. Dia juga membangun embung-embung sebagai bagian dari strategi besar pemerintah pusat diterjemahkan di Jawa Tengah, dan kemudian ini sangat bermanfaat bagi para petani di Jawa Tengah. Beda dengan penanganan food estate misalnya, yang menghabiskan dana triliunan, membabat hutan, katanya buat ketahanan pangan, hutan-hutan ditebangi, ditanemin singkong, dan singkongnya nggak tahu kemana. Gagal. Itu proyek yang ditangani oleh Pak Prabowo sebagai Menhan, bagian dari pertahanan pangan. Boro-boro pertahanan pangan. Orang singkongnya saja tidak bertahan, tanaman singkongnya aja nggak bertahan. Gimana ini disebut sebagai pertahanan pangan? Saya menafsirkan baju yang digunakan Kaisang itu sebagai simbol dukungan terhadap kandidat Capres Ganjar Pranowo. Anda boleh menafsirkan lain lagi. Misalnya, oh Kaisang kan cuma bercanda pakai baju bergambar Ganjar. Dia barangkali juga pakai baju bergambar Dream Theater misalnya kan. Band gitu, anak band. Mungkin saja. Tetapi dalam komunikasi politik, simbol-simbol ini bisa kita baca sebagai bagian dari sikap politik seorang Kaisang. Dan sikap politik seorang Kaisang bisa kita baca juga mewakili keluarga besar Pak Jokowi dalam melihat fenomena politik seperti ini. Kan Pak Jokowi presiden, dia nggak bisa punya sikap yang terlalu clear. Sekarang karena akan dicurigai, wah ini presiden ini tidak adil, dia akan mengerahkan seluruh punggawa pemerintahannya untuk mendukung calon yang dia dukung gitu loh. Atau untuk memenangkan calon yang dia dukung. Itu juga pasti akan menjadi polemik panjang. Kira-kira gitu deh gambarannya. Dan Mas Kaisang keren juga sih. Kaos bergambar Ganjarnya itu desainnya anak muda banget. Saya Kaun tadi hanya mengajak Anda berpikir, kesimpulannya terserah Anda. Terima kasih.